Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu. Oke, kita mulai dengan Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Leo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada The Hanged Man. Kartu keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu kelima. Di sini ada Guardian of Pentacles. Dan kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Swords. Baiklah, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Elder of Pentacles. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa menduga ada yang punya keinginan seperti ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Elder of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu telah mampu merubah secara keseluruhan menjadi lebih baik, yaitu semangat, yaitu gairah yang kembali muncul, ataupun kamu mulai mampu mengganti kabut hitam di dalam kehidupanmu menjadi sinar mentari yang cerah kembali, menjadi sebuah cahaya yang begitu terang menyinari kehidupanmu kembali. Karena apa? Karena di kartu ini tergambar, kamu mulai memiliki semangat, mulai memiliki kekuatan yang penuh atas dirimu sendiri, atas kehidupanmu sendiri, yang mungkin selama ini sempat hilang beberapa saat dari dalam dirimu. Mungkin dulu, beberapa waktu lalu, kamu sempat kehilangan semangat, kamu sempat kehilangan arah, karena kamu mengalami luka, mengalami trauma akibat hubunganmu yang lalu, akibat hubungan yang kandas, akibat hubungan yang selesai di tengah jalan, ataupun akibat pasanganmu pada saat itu lebih memilih pergi, lebih memilih yang lain, ataupun lebih memilih seseorang yang lebih baik daripada kamu pada saat itu. Jadi sehingga kamu sempat mengalami kemunduran-kemunduran, baik dari segi pemikiran, dari segi semangat, dari segi attitude, dan tentu berimbas kepada kehidupanmu. Kamu mengalami kemunduran di bidang pekerjaan, bisnis dan usaha, dan terlebih di bidang penghasilan, di bidang finansial. Nah, tetapi itu tidak bertahan lama. Oke? Tetapi hal itulah yang mengajarkan kamu bahwa kamu harus kuat, bahwa kamu harus temukan kembali semangat dan gairahmu demi kehidupan yang lebih baik, demi kemajuan-kemajuan yang mungkin selama ini mundur, selama ini terpuruk. Nah, seiring berjalannya waktu, kehidupanmu di saat ingin kamu tata, dan di saat itulah ada seseorang yang hadir kembali ke kehidupanmu. Ada seseorang yang tidak asing. Seseorang ini adalah pasanganmu pada saat itu yang membuat luka di hatimu. Saat ini dia datang dengan segala penyesalan, dengan segala kekeliruannya,
dengan segala kejujurannya bahwa hanya kamulah yang terbaik saat ini untuk dirinya. Nah, mungkin apa yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, di saat dia pergi tinggalkanmu, di saat dia memilih orang lain, memilih yang lebih baik daripada kamu, dan di saat itulah yang dia temui hanyalah hampa dan kekosongan. Yang dia temui hanyalah manipulasi. Yang dia temui hanyalah hubungan-hubungan yang toksik. Dan yang dia jumpai hanyalah orang-orang yang mungkin memiliki banyak cara untuk menyakitinya. Dan di saat itulah dia menyesal, dia mengakui kesalahannya dan mengakui kekeliruannya. Dan dia mulai segera menuju kamu dan mengakui kesemuanya. Dan jujur bahwa kamulah yang terbaik saat ini. Dan sepertinya dia mulai memintamu kembali untuk terima dia. Dia memintamu untuk memaafkannya. Nah, dengan begitu, kamu akan makin mendapat sebuah kelegaan, mendapat sebuah ketenangan di dalam jiwamu karena kamu tidak lagi merasa bersalah atas hubunganmu yang kandas pada saat itu. Oke, pada saat itu memang kamu memiliki banyak cara untuk mempertahankan hubunganmu pada saat itu. Tetapi dia berkata lain. Dia lebih memilih pergi. Dan di saat itulah kamu merasa bersalah. Di saat itulah kamu merasa bahwa kesalahan di dalam hubunganmu pada saat itu adalah kesalahanmu. Nah, beda dengan saat ini. Saat ini kamu mulai merasa lega, mulai merasa tenang karena ada seseorang yang mengakui kesalahannya dan jujur bahwa dia memang keliru dan jujur bahwa kamulah yang terbaik untuk dirinya. Nah, dengan begitu, kamu akan lebih mampu memiliki semangat lagi. Kamu akan tahu apa tujuanmu selanjutnya dan kamu akan mampu makin berfokus, makin bersemangat untuk memperbaiki setiap detail kehidupanmu, baik dari pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatanmu yang lainnya. Karena belahan jiwamu, seseorang yang pernah kamu cintai dan mungkin sampai saat ini kamu masih memiliki rasa cinta terhadap dia. Saat ini dia ada di hadapanmu dan dia mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya dan dia segera meminta kamu untuk menerimanya kembali walaupun dengan persyaratan-persyaratan yang kamu ajukan. Nah, jadi siapa menduga? Siapa yang sangka? Kehidupan mulai berpihak kepada dirimu. Situasi dan kondisi mulai berpihak ke kamu. Dan seseorang ini memiliki keinginan untuk meminta maafmu. Untuk memohon kepadamu menerimanya kembali. Dan inilah awal dari kebangkitan kehidupanmu. Inilah awal dari power, dari kekuatan, mulai ada sepenuhnya di tanganmu untuk menata kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan lebih bahagia dari segi hati dan perasaan. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Kita mulai di sini ada Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan situasi yang bahagia. Akan ada kebahagiaan yang berkesinambungan yang mampu kamu pertahankan setiap harinya ke dalam kehidupanmu. Kenapa? Di saat ada kemajuan, di saat ada peningkatan di dalam kehidupanmu, tentunya berimbas kepada kemajuan secara finansial. Nah, kemajuan finansial inilah yang kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang-orang sekitarmu. Untuk membahagiakan keluargamu, untuk membahagiakan orang tuamu dengan cara memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara mengajak mereka weekend, makan-makan, minum-minum, sekedar menghabiskan akhir pekan. Nah, inilah kebahagiaan yang hakiki yang kamu rasakan. Di saat melihat orang-orang di sekitarmu senyum, tertawa bahagia, di saat itulah kamu merasa kebahagiaan tersendiri di dalam kehidupanmu. Maka kehidupanmu akan makin diberkahi. Maka kehidupanmu akan selalu dinaungi oleh rezeki yang mengalir deras di dalam kehidupanmu. Dan sepertinya semesta juga mengaminkan
Ikut berbahagia atas apa yang kamu rasakan saat ini dengan menghadirkan seseorang yang pernah kamu cintai, dengan mendatangkan seseorang yang dulu tinggalkan kamu, dan saat ini dia mengakui kesalahannya, dan saat ini dia memohon ampun kepada dirimu dan meminta kamu buka hatimu kembali untuknya, meskipun dengan persyaratan. Nah, jadi inilah kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan. Di saat kamu mampu membawa kemajuan di dalam kehidupanmu, dan di saat itulah kamu membahagiakan orang-orang sekitar. Ditambah lagi, ada seseorang yang dulu pernah kamu cintai, ada seseorang yang memang dulu pernah begitu kamu sayangi, saat ini dia hadir kembali dengan segala penyesalan, dengan segala kekeliruan, dan dengan kejujurannya bahwa dia ingin merubah dirinya, bahwa dia ingin kamu terima dia kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan keuangan, yang menggambarkan finansial. Akan semakin membaik, akan semakin kokoh. Di mana? Saat ini kamu banyak mendapati peluang, banyak mendapati kesempatan, banyak tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan hadir ke dalam kehidupanmu. Nah, ini karena kamu mungkin selalu ingin berbagi, selalu ingin membahagiakan orang-orang sekitar, sehingga langkah kehidupanmu begitu dipermudah. Setiap kegiatanmu, setiap pekerjaan, bisnis, dan usaha mampu kamu selesaikan dengan sangat baik karena banyak support, banyak dukungan. Maka akan ada hasil yang baik dari setiap kegiatanmu. Dan dari situlah orang-orang, lingkungan yang ada di sekitarmu berkeinginan, tergugah untuk memberikan pekerjaan, untuk memberikan peluang, untuk memberikan tawaran-tawaran yang sangat baik untuk kehidupanmu, sehingga kamu mampu manfaatkan, sehingga kamu mampu sesuaikan peluang yang ada dengan kemampuanmu. Dan dengan begitu akan berimbas kepada finansial, akan berimbas kepada keuangan, kepada perekonomian, akan semakin kokoh, akan semakin mapan yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hangman. Nah, ini salah satu kenapa kamu mampu membawa perubahan yang baik di dalam kehidupanmu. Kamu telah mampu melihat dan menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam sisi. Nah, jadi kamu orangnya sangat selektif dan sangat objektif. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, tidak serta-merta akan mampu membuat kamu down, akan mampu membuat kamu jatuh, karena kamu mempertimbangkan dengan sangat baik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah? Nah, kamu perbaiki. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, inilah yang kamu lakukan. Nah, sehingga di saat kamu mampu melihat memiliki pandangan-pandangan dari sudut pandang yang berbeda, dan di saat itulah kehidupanmu mampu menjadi lebih baik, menjadi lebih maju dan meningkat daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, ini menggambarkan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa tentrem kembali hadir ke dalam kehidupanmu, kembali kamu rasakan. Karena apa? Karena setiap kebutuhanmu, setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, setiap kebutuhan pasanganmu saat ini mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Karena ada finansial yang kembali kokoh, karena ada ekonomi yang kembali mapan. Oke, makanya tumbuh rasa aman, nyaman, dan tentrem di dalam kehidupanmu kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Guardian of Pentacles. Nah, ini untuk seseorang yang dulu pernah kamu cintai, dan di saat berjalannya waktu dia memilih untuk tinggalkan kamu, dan setelah sekian lama dia kembali lagi mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan, dan jujur bahwa kamulah yang terbaik. Nah, tetapi di sini tampak kamu tidak ingin terburu-buru di dalam mengambil sikap, di dalam membuka hatimu kembali. Di saat ini kamu benar-benar ingin melihat bagaimana dia berproses, bagaimana kesungguhannya
ya, di dalam memperbaiki dirinya, di dalam meminta maafmu, dan di dalam meluluhkan hatimu kembali. Nah, mungkin hanya untuk sekedar memaafkan, oke. Hanya untuk sekedar komunikasi, berteman kembali, oke. Tetapi untuk buka hatimu kembali, untuk percayakan dia mengisi hatimu kembali, sepertinya kamu masih menginginkan waktu, masih membutuhkan waktu karena kamu tidak ingin merasa terluka, merasa kecewa untuk kedua kalinya. Makanya di sini tampak kamu tidak ingin terburu-buru terhadap seseorang yang baru-baru ini menuju kamu dan mengakui kesalahannya dan berkeinginan untuk kamu terima dia kembali. Kamu tidak ingin terburu-buru dan tergesa-gesa. Dan itu sangat wajar, sangat manusiawi sekali. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, harapan yang baik, ada kedamaian ya. Walaupun di balik itu semua banyak penderitaan, banyak kekecewaan, banyak kesakitan akibat luka, akibat trauma di dalam hubungan yang lalu ya. Tetapi masih ada kesempatan, masih ada hal-hal baik, masih ada harapan yang baik karena kamu ingin membenahi dirimu, karena kamu ingin belajar dari kesalahan, karena kamu adalah seseorang yang mau berkaca kepada dirimu sendiri. Jadi apa yang salah kamu perbaiki, apa yang kurang baik kamu tata sedemikian rupa. Dan komitmen yang baik inilah yang akhirnya membuat kamu keluar dari penderitaan, dari kekecewaan, dari kemunduranmu di masa lalu, berganti dengan sebuah harapan dan kesempatan-kesempatan yang baik akhirnya untuk kamu bisa memajukan dan membahagiakan kehidupanmu kembali. Oke? Itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo akan segera mampu mengganti mendung menjadi cerah, mengganti awan hitam menjadi sinar mentari yang terang di dalam kehidupanmu, yaitu kamu akan segera mengalami kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan dan ada kebahagiaan di dalam hubungan asmara karena ada seseorang yang datang untuk akui kesalahannya dan untuk akui bahwa kamulah yang terbaik serta dia mulai meminta kamu untuk terima dia kembali. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.